Sagunging para pamirsa sedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hong wilaheng sekar bawana langgeng, ingkang langgeng namung Gusti kang Maha Suci. Sugeng pepanggihan malih kalian kulawarga channel TV Transmisi 7. Kulawarga Pasetra Paguyuban Sejarah Seni Budaya Nusantara. Wonten ing pepanggihan punika badhe kaaturaken cariyos sejarah dumadosipun Sendang Anjani. Pramila sumangga kawula dherekaken hamirsani cariyos punika ngantos dumugi paripurnaning cariyos. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur sebangsa setanah air, seiman seakidah, yang budiman. Bertemu lagi dengan kami channel TV Transmisi 7 atau jejak-jejak Mbah Modin. Pada pertemuan kali ini kami sedang mengunjungi sebuah situs keramat yang berlokasi di Desa Payak, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Sebagaimana yang panjenengan saksikan di depan kami ini adalah sebuah pohon beringin tua yang memang usianya di atas 100 tahun. Bahkan mungkin ini usianya 200 tahun lebih. Dan ini juga pohon beringin. Di sini ada dua pohon beringin kembar. Yang satu di sebelah selatan sungai, ini ada sungai kecil. Yang satu sebelah utara sungai, itu sebelah utara sungai. Yang ini sebelah selatan sungai. Di sebelah selatan sungai ini adalah Desa Mbambang, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Sedangkan yang di utara sungai ini adalah Desa Payak. Jadi di
atas itu adalah jalan desa ke utara sana, itu sampai jalan raya Payu Jepara. Nah, kalau ke selatan terus itu ke sana terus itu sampai desa Medani lurus terus hingga sampai bisa jalur ke desa Tempur Jepara. Sebagaimana yang panjenengan saksikan, panorama di sekitar tempat ini memang sangat luar biasa, aura mistisnya, apalagi didukung dengan panorama dua pohon beringin kembar ini. Nah, ada apa di tempat ini? Menurut narasumber itu di atas itu, di titik lokasi adalah narasumber warga desa Payang sini yang kebetulan adalah termasuk salah satu dari pengurus situs sejarah ini. Menurut beliau bahwa ini adalah yang disebut Sendang Dewi Anjani. Konon menurut cerita si narasumber itu dan juga tutur tinular masyarakat sini bahwa Sendang ini adalah tempat dilahirkannya tokoh yang bernama Hanuman. Menilik dari nama tersebut bisa diasumsikan bahwa tempat ini erat sekali dengan era pewayangan, karena tadi telah saya sebut bahwa ini adalah tempat lahirnya si Hanuman. Sendangnya disebut Sendang Dewi Anjani. Nah, yuk kita menuju ke titik lokasi. Ini pohon beringin tua ini yang usianya kemungkinan di atas 200 tahun ini. Nah, ini adalah sendangnya. Menurut beliau ini, ya ini namanya siapa tadi lupa, nanti kita akan kenalan ya. Ini titik lokasinya Sendang Dewi Anjani. Konon menurut cerita tutur tinular masyarakat sini, warga setempat, bahwa di tempat ini dulu adalah tokoh pewayangan yang bernama Hanuman itu dilahirkan dan mandi di sini. Nah, itu menurut cerita si Mas ini. Oh iya, nanti kita akan kenalan. Nyuwun sewu nggih, niki wawancara sekedap nderek nepangaken asmane Halo, Ahmad Soleh. Warga mriki ya? Warga Payang. Nggih. Niki menurut ceritane wow, di depan telah kami singgung di video ini bahwa ini tempat lahirnya tokoh pewayangan yang bernama Hanuman yang disebut Sendang Anjani. Betul ya? Betul. Jadi oleh warga di sini ini dikeramatkan sebagai tempat bersejarah peninggalan dari Hanuman tadi ya. Nah, kemudian di tempat ini juga diadakan kegiatan sedekah bumi, ngoten ya? Nggih. Terus kemudian sejak kapan tempat ini dikelola? Dalam arti dikelola itu ada juru kuncinya. Kira-kira sejak kapan ya? Udah lama. Udah lama sekali. Udah lama sejak buyute jenengan ya? Buyute kula nggih. Oh, nggih. Buyute kula. Nggih. Jadi teman-teman begini, menurut beliau ini Mas Ahmad Soleh
beliau ini warga desa sini sekaligus salah satu dari pengurus situs ini, bahwa apa yang dikatakan tadi sesuai yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ini adalah jejak sejarah yang terkait dengan pewayangan, yaitu tempat lahirnya sekaligus mandinya tokoh Hanuman. Dan juga yang disebut lagi ada tokoh satu lagi bernama Dewi Anjani. Nah, terus kemudian yang tokoh yang disebut Dewi Anjani itu siapa ya? Disebut Dewi Anjani niku nggih termasuk saking leluhur nggih Sang Bathara, Sang Bathara. Oh, napa keturunan dewa ngoten ya? Nggih, keturunan dewa. Oh, nggih. Nah, teman-teman, satu tokoh lagi tadi yang bernama Dewi Anjani itu adalah putri dari dewa. Nah, dewa itu siapa? Dalam metodologi Islam, nama dewa itu kan tidak ada. Adanya kan dalam metodologi Hindu Buddha. Menurut kacamata Islam, bahwa yang disebut dewa itu sebenarnya adalah makhluk sesama manusia, bukan sang pencipta. Jadi dewa itu kalau menurut kacamata Islam itu adalah tokoh yang mempunyai kelebihan luar biasa yang memang Allah berikan keistimewaan. Jadi bisa dikategorikan dewa itu adalah sejenis nabi begitu. Itu menurut kacamata Islam. Tetapi menurut kacamata Hindu Buddha, dewa itu adalah tokoh yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Dalam arti memang dewa itu juga sekaligus disembah. Disembah bukan berarti itu menyembah sang pencipta, enggak, tapi titahnya, perintahnya, aturannya itu dituruti, ditaati begitu. Itu menurut kacamata agama Hindu. Oleh karena itu ada semacam kesesuaian antara dogma Hindu dengan Islam. Kesamaannya itu bahwa yang disebut dewa itu adalah tokoh yang dengan ketokohannya, dengan keistimewaannya itu mampu membuat tatanan kehidupan ini menjadi baik, sehingga tokoh tersebut itu disegani, dihormati, disanjung-sanjung begitu. Nah, itu menurut perspektif kami. Nah, mungkin panjenengan punya perspektif yang lain, ya monggo, karena perspektif tiap orang itu kan berbeda-beda, tidak harus sama. Nah, kembali ke tempat ini, tadi menurut beliau salah satu pengurus situs ini, bahwa di sini setiap tahun diadakan kegiatan sedekah bumi atau hari ulang tahun desa, yang memang tempatnya ini ya kurang begitu bagus menurut saya. Tapi mungkin ini menjelang perayaan hari ulang tahun desa, mungkin ini dibersihkan sehingga ya membuat para pengunjung yang ke sini itu juga tidak merasa risih atau gimana. Nah, teman-teman rahimakumullah, jadi kembali lagi ke ini. Ini adalah sumber, di dalam situ sumber air yang diyakini oleh warga masyarakat sini sebagai tempat lahirnya sekaligus tempat mandinya tokoh yang bernama Hanuman. Dan kemudian satu lagi tokoh yang disebut Dewi Anjani itu adalah keturunan dewa begitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, tadi kami sudah mengadakan meditasi sendiri, penelusuran sendiri. Namun hasil penelusuran kami tidak akan kami publikasikan di video ini, karena perbedaan sudut pandang di dalam memahami, melihat, menelusuri, menelisik gaib itu tidak sama. Metodenya juga beda, tekniknya beda, maka hasilnya pun juga berbeda-beda. Sehingga perbedaan itu jika diperuncing nanti akan membuat
porak-poranda tatanan kehidupan ini. Contoh misalnya ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran saja itu yang jelas-jelas mudah dibaca, siapapun bisa membaca, itu saja beda orang itu beda menafsirkannya. Itu ayat Quran, apalagi sesuatu yang gaib. Makanya tidak heran jika satu titik tempat keramat itu berbeda-beda versi, itu memang lazim. Karena apa ya? Karena tadi metode penelusuran itu beda, tekniknya beda, kemudian hasilnya berbeda, hasil isyarahnya maksudnya itu berbeda. Oleh karena itu perbedaan itu sejatinya menjadi sunnatullah. Allah telah ciptakan manusia ini berbeda-beda dalam segala hal. Tentu perbedaan itu jangan sampai membuat perpecahan di dalam kalangan Bani Adam. Nah, teman-teman rahimakumullah, jadi tadi kami telah melakukan meditasi penelusuran sendiri. Kami menemukan sebuah kesimpulan. Yang sebuah kesimpulan itu tentu tidak ngoyoworo, tapi berdasarkan apa yang kami terima dari isyarah gaib. Namun kami tidak akan menyampaikan di sini, di dalam video ini, agar nanti tidak menjadi debatable. Yang penting bahwa dimanapun berada, di setiap desa itu pasti ada tempat yang mengandung sejarah. Karena sejarah itu adalah mata rantai kehidupan. Adanya kita itu adanya generasi terdahulu, terus secara berantai sampai ke Bapak Adam, Ibu Hawa. Nah seperti itu. Maka ya tentu di dalam perjalanan setiap kurun dan generasi itu pasti ada jejak-jejak yang ditinggalkan. Nah termasuk desa sini, desa Paya ini juga ada satu titik jejak sejarah masa lalu yang masih eksis sampai sekarang, tidak punah. Teman-teman rahimakumullah, ini pohonnya gede, yang satu itu, ini sungai. Oke, demikian kurang lebih hasil investigasi kami pada sore ini. Sekali lagi bahwa tugas kita itu bukan memperuncing perbedaan, tapi mempererat perbedaan itu agar jurang pemisah ini tidak menjadi lebar. Tapi mari bersama-sama kita uruk jurang perbedaan itu sehingga nanti tidak ada lagi sekat dan jurang pemisah antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Sekali lagi bahwa tugas kita sebagai generasi adalah meneruskan apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita, yaitu menciptakan kehidupan yang madani, baldatun thayyibatun warabbun ghafur, kehidupan yang aman damai, hidup berdampingan dengan siapapun tanpa ada ketidakrasa nyamanan, sehingga terciptalah kehidupan ini sesuai dengan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmatan lil alamin, membawa kedamaian bagi alam ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya, Jawa digawa, Arab digarap.
Sampun purna cariyos punika. Pramila sumangga kawula dherekaken samiya hasasanti. Beja bejane wong kang lali, isih beja wong kang eling lan waspada. Sekali mardika, tetep mardika saklami-laminya. Nuwun.